Cirebon, wilayah Dermayu atau Indramayu, mulai dari bagian barat daya sampai dengan Karawang. Sejak era pemerintahan Sunan Gunung Jati 1482 sampai 1528 menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Cirebon yang sudah mandiri dari Kerajaan Sunda. Pada tahun 1513 sampai 1515, wilayah Dermayu disebut dengan Pelabuhan Cimanuk. Para juru tulis Tommy Pires yang menyatakan sah bandar Pelabuhan Cimanuk beragama pagan. Kedudukan wilayah ini berada di bawah naungan Raja Sunda. Di era Pelabuhan Cimanuk terdapat aktivitas perdagangan yang bagus pada masa itu. Wilayah Cimanuk menjadi batas wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda dan Jawa. Wilayah Indramayu masuk ke dalam wilayah Kerajaan Cirebon sekitar tahun 1527 sampai 1528. Pada saat itu penguasa Indramayu atau Dermayu bergelar Prabu Indrawijaya. Pada periode ini Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Pangeran Pasarean, anak Sunan Gunung Jati. Kepemimpinan Pangeran Pasarean dimulai ketika Sunan Gunung Jati menyerahkan urusan pemerintahan kepadanya pada tahun 1528. Namun, masa pemerintahan Pangeran Pasarean hanya sampai tahun 1546 karena sang pangeran wafat di Demak. Sunan Gunung Jati kemudian melimpahkan kekuasaannya kepada sang menantu, yaitu Patahilah. Penerus Patahilah yakni Pangeran Suwarga, yang tak lain adalah anak Pangeran Pasarean. Namun Pangeran Suwarga meninggal pada tahun 1545. Pemerintahannya dilanjutkan oleh Patahilah lagi hingga wafat pada tahun 1570. Sepeninggal Patahilah, cicit Sunan Gunung Jati atau putra dari Pangeran Suwarga yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas menjadi Raja Cirebon pada tahun 1570, bergelar Pangeran Ratu atau juga dikenal dengan sebutan Panembahan Ratu Cirebon atau Panembahan Ratu Pertama. Panembahan Ratu Pertama bertahta sejak tahun 1570 hingga tahun 1649, di mana pada saat itu telah lahir kekuatan baru di pedalaman Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Sejak Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati 1586 sampai 1601, meluaskan wilayah kekuasaannya. Cirebon telah mengakui kedaulatan Mataram. Pada saat itu, wilayah Cirebon membentang dari daerah Losari sampai dengan Indramayu. Panembahan Ratu Pertama Cirebon dianggap oleh Panembahan Senopati Mataram sebagai gurunya. Hal ini mendorong sang Raja Mataram mendirikan tembok pagar di sekeliling kota setinggi 2 meter yang menjadi dan memiliki beberapa pintu gerbang. Jalinan persahabatan antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Cirebon berjalan dengan baik sampai masa cucu Panembahan Senopati Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung
memanfaatkan bandar kerajaan Cirebon sebagai pangkalan militernya ketika hendak menuju Batavia. Pasca Mataram melaksanakan ekspedisi militernya menuju VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1 tahun kemudian 1629, Kali Cimanuk di Indramayu sampai dengan Karawang dijadikan sebagai basis pertahanan paling luar. Sejak tahun 1632, Sungai Indramayu menjadi hilir mudik kapal perang Mataram yang berpatroli dari Bandar Cirebon. Pada bulan Desember tahun 1632, pihak Mataram mulai melakukan penimbunan kembali bahan makanan dengan tujuan ketika musim kemarau tiba, sekitar 80 sampai 100 orang akan menuju Batavia. Usaha ini berakhir ketika kerajaan Mataram membuat perjanjian damai dengan VOC pada tahun 1646, tepat setelah Sultan Agung meninggal dunia. Wiralodra pasca penyerangan Batavia tidak kembali ke Mataram. Wiralodra lebih memilih menjadi saudagar. Aktivitas perdagangan dijalankan di Batavia, namun tempat tinggal utamanya di sekitar Kali Cimanuk. Antara tahun 1629 sampai dengan tahun 1640, kondisinya akan sulit dan berbahaya jika tinggal di Batavia, sebab antara kerajaan Mataram dan VOC baru diadakan perjanjian damai pada tahun 1646. Pada tahun 1647, Wiralodra tercatat sebagai salah satu lurah dari Pangeran Alit, adik tiri Sunan Amangkurat pertama. Wiralodra melarikan diri setelah peristiwa percobaan kudeta oleh Pangeran Alit terhadap Amangkurat pertama gagal. Kecenderungan Wiralodra berada pada pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan Raja Mataram. Pasca ekspedisi ke Batavia, Wiralodra memilih menanggalkan kesetiaannya pada Sultan Agung. Wiralodra lebih memilih menjadi abdi Pangeran Alit. Hal ini juga pernah dilakukan oleh sang putra mahkota, Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati Anom meminjam tangan Pangeran Trunajaya untuk mengakhiri tahta ayahnya sendiri, Sunan Amangkurat pertama, ketika Pangeran Adipati Anom Mataram naik tahta, mendapatkan gelar Susuhunan Amangkurat Senapati Ingalaga atau Sunan Amangkurat II. Kiai Wiralodra pun diberi amanah menjadi kepala para bupati di Indramayu. Wiralodra setelah tidak lagi menjabat lurah, kemudian kembali ke Banyu Urip, Bagelen. Wiralodra kemudian kembali lagi ke Indramayu dan membawa saudara-saudaranya. Hal ini sejalan dengan cerita naskah Babadermayu yang menceritakan bahwa Wiralodra pernah kembali ke Bagelen untuk menemui keluarganya, kemudian kembali ke Cimanuk dengan ditemani saudara-saudaranya. Kepemimpinan Wiralodra di Indramayu adalah tentang kesetiaan kepada kerajaan Mataram.
Pada saat itu, Kesultanan Banten sedang giat merekrut para bangsawan agar mau menjadi pengikutnya. Salah satu keluarga dari kerajaan Cirebon yang berhasil direkrut adalah Pangeran Suradimarta. Pangeran Suradimarta mendapat gelar kepangkatan Kiai Arya. Pangeran Suradimarta menjadi kepala suku pendudukan Banten di Indramayu. Selain Kiai Arya Suradimarta yang ditempatkan di Indramayu oleh Sultan Banten adalah Kiai Demang Lodra, Antaka, dan Tumenggung Lodra Manggala. Keberanian Wiralodra menjaga kedaulatan Kerajaan Mataram kelak akan membuatnya menjadi penguasa Indramayu yang dikenal seluruh masyarakat. Wiralodra berkedudukan di Indramayu, jauh dari pusat kota raja Mataram yang saat itu sedang diserang pasukan Trunajaya, tetapi dekat dengan wilayah yang dikuasai Kesultanan Banten, yaitu Kali Cimanuk. Wiralodra pernah mendapat gertakan dan bujukan dari Kiai Arya Suradimarta untuk bergabung dengan Banten dan meninggalkan kerjasamanya dengan orang-orang VOC. Namun Wiralodra bersikap tegas dan berani menyatakan tidak ada tuan selain Susuhunan Amangkurat. Alasan Wiralodra bekerja sama dengan VOC karena VOC akan membantu Susuhunan Amangkurat. Adapun lokasi yang dipilih oleh Wiralodra menurut naskah Babadramayu terletak di sebelah barat Kali Cimanuk. Dermayu Sabrang Kulon Kali Cimanuk. Wilayah ini disebut dengan Desa Dermayu asli, merujuk pada dokumen VOC tahun 1632 sampai 1678. Wilayah itu ditulis dengan nama Indermayu atau Indermaijo yang artinya wilayah atau tanah asli Dermayu. Sebab pada periode selanjutnya pada tahun 1609 ada perluasan wilayah setelah masuknya wilayah Kandang Haur. Menurut Over, daerah Kandang Haur termasuk wilayah Cirebon didapati melalui jalur pernikahan. Penguasaan atau bupati wilayah Kandang Haur meminta perlindungan kepada penguasa Dermayu. Karena peristiwa itu, pihak kompeni VOC memasukkan Kandang Haur ke dalam wilayah Dermayu, di mana hak dan kedaulatannya berada di tangan Susuhunan Mataram. Keterangan di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 1679 ketika Bupati Kandang Haur meminta perlindungan kepada Wiralodra, wilayah pengawasan Ngabehi Wiralodra meluas sampai dengan Kandang Haur, wilayah barat Dermayu. Indramayu atau wilayah administrasi kekuasaan Ngabehi Wiralodra kemudian mengalami perubahan kata secara perlahan menjadi Indramayu yang dilakukan oleh para juru tulis administrasi pemerintahan Hindia di Batavia dalam tulisan-tulisan tangan para kerani Kastel Batavia yang terangkum dalam Dag Register. Nama Indramayu masih ditulis Darmaijoe, Indramayoe, namun terkadang ditulis Indramayoe.
Maijoy. Dak register 1632 sampai 1682. Perbedaan penulisan ini masih terlihat pada tahun-tahun setelahnya. Salah satunya adalah pada surat-surat pengangkatan Wirantaka pada tahun 1702. Pada bagian pembuka ditulis Indramajoe, tetapi pada badan surat ditulis Indermaijoe. Konsistensi penulisan mulai muncul pada tahun 1706. Hal tersebut dapat dilihat pada dokumen resolusi yang dikeluarkan pemerintah tinggi tentang pengaturan administrasi tanah Priangan tanggal 15 Maret 1702 sampai 1706 dan buku De Prager karya Dehan yang menuliskan daerah ini dengan Indramajoe. Adapun lokasi pelabuhan Cimanuk pada era Wiralodra diperkirakan di sekitar desa Pagirikan, Pasekan, dan Hilir Pabean atau Pabean Ilir. Pada peta yang dibuat oleh pelaut Portugis abad ke-16 dijelaskan topomini 3 desa tersebut. Nama Pagirikan berasal dari kata girik, artinya surat izin untuk keluar masuk daerah pelabuhan. Pasekan berasal dari kata pasek yang artinya tempat penimbunan barang-barang yang akan dimuat atau dibongkar dari kapal ke kapal. Adapun Pabean berasal dari kata bea atau pajak yang berarti bea cukai. Untuk lokasi pelabuhan Indramayu berdasarkan topomini 3 desa tersebut dapat dilihat pada gambar-gambar yang akan ditunjukkan pada peta-peta Indramayu masa lalu. Demikianlah para pendengar setia, para pendengar yang budiman, para pendengar, para pecinta, para penemen roman sejarah. Ulasan pada babak ini kami selesaikan. Kita akan bertemu di babak selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam roman sejarah.